بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala
umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan, memaksimalkan ketaatan dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pada malam hari ini sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kajian pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita pada pertemuan malam ini melanjutkan apa yang telah kita mulai pada pertemuan yang lalu terkait pembahasan sholat Jumat. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hukum sholat Jumat, dalil pensyariatannya, kemudian kepada siapa sholat Jumat itu diwajibkan, kemudian yang ketiga waktu pelaksanaan sholat Jumat, dan kemudian yang keempat kedudukan khutbah, kedudukan khutbah dalam sholat Jumat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka malam hari ini kita akan lanjutkan dengan dua atau tiga pembahasan yang terdapat dalam kitab ini. Yang pertama adalah, karena kita sudah membahas pada pembahasan sebelumnya atau pembahasan yang keempat tentang kedudukan khutbah, bahwa khutbah itu adalah salah satu di antara rukun Jumat. Tidak sah sholat Jumat tanpa disertai dengan adanya khutbah. Di mana khutbah itu terdiri dari dua khutbah dan dipersyaratkan untuk dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa sunnah-sunnah khutbah ini? Apa sunnah-sunnah di dalam berkhutbah? Di sini disebutkan beberapa sunnah yang terkait dengan khutbah. Dalam kitab ini dikatakan wa yusannud du'a lil muslimin bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Ketika berkhutbah, khatib disunnahkan untuk mendoakan kaum muslimin, mendoakan kaum muslimin baik yang terkait dengan kebaikan agama mereka ataupun kehidupan dunia mereka. Ma'ad du'a liwulati umuril muslimin bis salahi wat taufiq. Begitu pula disertai doa kepada pemimpin kaum muslimin agar mereka diberikan oleh Allah kesolihan, diberikan oleh Allah taufik. Maka sejak dahulu para jamaah sekalian, kita diajarkan bahwa khatib Jumat itu memang disunnahkan untuk berdoa, dan disunnahkan bagi makmum yang mendengarkan khutbah untuk mengaminkan doa itu. Dalilnya apa? Sabda dalam hadis yang diriwayatkan atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dijelaskan oleh para sahabat, kana idza khataba yaumal jumu'ati da'a. Beliau kalau berkhutbah pada hari Jumat itu berdoa, da'a. Wa asyara bi asbu'ihi,
dan beliau memberikan isyarat dengan jari beliau, bi asbu'ihi, ya, memberikan isyarat ketika berdoa itu dengan memberikan isyarat dengan jari beliau. Wa ammanan nas, dan orang yang mendengarkan itu mengaminkan apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini menjelaskan kepada kita disyariatkannya berdoa bagi khatib, kemudian yang mendengarkan itu mengucapkan amin. Ya. Jadi pada saat khatib berdoa, maka disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan wa ammanan nas, ya, untuk mengucapkan amin. Itu sunnah pertama. Yang kedua, wa an yatawallahuma ma'as salati wahid. Disunnahkan yang berkhutbah dan yang mengimami salat itu satu orang. Itu sunnahnya. Ya, jadi sunnah khatib sekaligus merangkap imam. Ya, jadi sebenarnya membedakan antara khatib dan imam itu bukan sunnah. Ya, biasa kita dengar ya di masjid. Ya, khatib Jumat ustadz ini, kemudian imamnya. Nah, sebenarnya yang sunnahnya itu bahwa khutbah dan imam sholat Jumat itu sunnahnya yang memimpin satu orang. Karena sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Khulafaur Rasyidin dan seterusnya, itu memang yang berkhutbah itu, ya, berkhutbah itu sekaligus menjadi imam. Ya. Nah, cuma memang kita di Indonesia ini atau di sebagian negara kaum muslimin itu agak berbeda. Kenapa? Karena kita ini setiap Jumat khatibnya berbeda-beda. Ya, kalau kita perhatikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, khatibnya tidak banyak. Bahkan di sebagian tempat khatibnya cuma satu. Jadi memang dia sekaligus imam, ya, di masjid itu, dan sekaligus yang menjadi khatib. Ya. Nah, maka para jamaah sekalian memang sunnahnya satu. Ya. Jadi yang berkhutbah itu pun sekaligus yang menjadi imam. Ya. Tetapi kalaupun tidak demikian, ya, artinya yang menjadi khatib satu orang dan menjadi imam orang yang lain, tetap, ya, sholat Jumatnya kita katakan sah, ya, tidak ada masalah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, wa yarfa'u sautahu bihima hasabat taqah. Dan ketika berkhutbah itu disunnahkan khatibnya itu mengeraskan suaranya sesuai dengan kemampuannya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khutbah itu dalam hadis dikatakan ka'annahu mundiru jaish, seperti beliau itu sebagai seorang panglima perang yang mengarahkan pasukannya. Nah, itu memang sunnahnya bagi khatib untuk mengangkat suaranya, ya, dan begitulah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau berkhutbah, ya, suara itu diangkat. Nah, ini juga biasanya yang menyebabkan jamaah Jumat itu banyak yang tertidur, itu gara-gara ya, suara khatibnya pelan. Ya, ditambah lagi mungkin tema khutbahnya tidak menarik, ya, sudah tidak menarik, kemudian suaranya pelan lagi, ya, maka berkumpullah, ya, beberapa sebab yang menyebabkan khutbah itu tidak menarik, ya, sehingga sebagian, ya, tertidur bahkan.
Nah, maka memang sunnahnya mengangkat suara, ya, sesuai dengan kemampuan. Alhamdulillah sekarang dengan adanya mikrofon itu membantu, ya, ya, suara khatib, ya, untuk lebih keras lagi. Kemudian wa an yakhtuba qa'ima, disunnahkan berkhutbah dengan posisi berdiri. Ya, jadi disunnahkan untuk berkhutbah dalam posisi berdiri. Boleh tidak berkhutbah sambil duduk? Secara hukum yang dimaksudkan khutbah itu khutbah, ya, menyampaikan khutbah. Adapun posisi berdirinya itu bagian daripada sunnah. Ya, jadi kalaupun dia duduk ada ini maka tidak masalah. Tapi kalau tetap sah, ya, tapi sunnahnya itu dia berkhutbah dalam posisi berdiri. Dalilnya apa? Biqaulihi ta'ala wa tarakuka qa'ima. Ya. Jadi ayat ini mengisyaratkan dalam surah Al-Jumu'ah, ya. Bagaimana ayatnya dalam ayat yang terakhir? Jadi ini ayat kan sebenarnya ada sababun nuzulnya. Ya, di awal pensyariatan Jumat itu tidak diwajibkan untuk mendengarkan khutbah. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri berkhutbah, ya, sedang berdiri berkhutbah, kemudian tiba-tiba datang kafilah dagang ke kota Madinah. Maka para sahabat yang mengetahui datangnya kafilah dagang itu meninggalkan Rasulullah yang sedang berdiri berkhutbah, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Ketika mereka melihat ada perdagangan ataupun hal yang lainnya yang membuat aulahwan, ya, atau sesuatu yang memperlenakan, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha, mereka condong, ya, berhambur menuju kepada arah itu, kepada pedagang itu yang datang. Ya, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkanmu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah sementara berdiri. Jadi ayat ini celaan sebenarnya kepada para sahabat yang meninggalkan Rasulullah, ya, sementara berkhutbah. Ya. Nah, nanti setelah itu barulah diwajibkan, setelah turunnya ayat ini barulah diwajibkan untuk mendengarkan dan menyimak khutbah itu. Ya. Jadi di awalnya memang tidak. Jadi para sahabat kenapa pergi? Ya, karena memang pada awalnya tidak wajib. Maka turun ayat ini. Ya. Wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkanmu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Nah, maka setelah itu barulah, ya, ditetapkan bahwa menyimak dan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Wa qala Jabir bin Samurah, dalam riwayat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'ima summa yajlisu summa yaqumu fayakhutub faman haddatsaka annahu yakhtubu jalisan faqad kadzab. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah ketika berkhutbah Jumat itu berkhutbah dalam posisi berdiri. Dalam hadis Jabir, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah dalam keadaan berdiri. Summa yajlisu, kemudian beliau duduk. Beliau berdiri di awal, kemudian apa? Summa yajlisu, kemudian setelah itu beliau duduk. Summa yaqumu fayakhutub, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Faman haddatsaka annahu yakhtubu jalisan faqad kadzab. Siapa yang menyampaikan kepada dirimu, menyampaikan kepadamu bahwa beliau berkhutbah dalam posisi duduk,
maka sungguh dia telah berdusta. Nah, jadi ya Jabir radhiyallahu an, sahabat Jabir radhiyallahu an ini menceritakan bahwa Rasulullah ketika berkhutbah itu berkhutbah dalam posisi berdiri. Kemudian wa an yakuna ala mimbarin au makanin murtafi', disunnahkan berkhutbah itu di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Ya, jadi di atas mimbar. Jadi memang dari awal itu ada namanya mimbar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama mimbarnya itu terbuat dari apa? Dari batang jiz'in nakhlah, dari batang kurma, ya, jiz'in nakhlah, ya, dari batang kurma, yang kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan bagi beliau itu, untuk beliau itu mimbar, ya, mimbar khusus, ya, mimbar khusus yang bertangga, ya, seperti ya mirip-mirip lah dengan mimbar ini, bertangga. Nah, kemudian itulah yang dijadikan oleh Rasulullah mimbar itu. Ya, maka disunnahkan memang ketika berkhutbah itu berkhutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu ala mimbarihi wa huwa murtafi'. Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berkhutbah di atas mimbarnya dan tempatnya itu posisinya tinggi. Maksudnya tinggi itu karena terdiri dari seperti tangga, ya, tangga pertama, 2, 3, seperti itu. Ya. Nah, itu mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan secara hikmahnya, kenapa dia berada di atas mimbar dan posisinya tinggi? Karena tentunya itu lebih ablaq fil i'lam, ketika menyampaikan sesuatu itu lebih terdengar, ya, lebih terdengar oleh makmum, wa ablagu fil wa'dhi, dan nasihat itu bisa lebih jelas didengarkan. Nah, ini sunnahnya agar khutbah Jumat itu disampaikan dari atas mimbar atau dari tempat yang tinggi. Ya. Ya, makanya tidak heran di sebagian masjid kita lihat memang tempat khutbahnya itu ya seperti orang naik ke lantai khusus, ya, karena memang ya seperti itu, ya, seperti itu arahan yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih terkait dengan posisi mimbar. Kemudian di antara sunnahnya adalah wa an yajlisa bainal khutbataini qalila. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkhutbah beliau duduk di antara dua khutbah. Jadi memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua dengan duduk. Tapi jarak duduknya itu atau waktu duduknya itu sebentar, ya, tidak lama. Maka ini wa an yajlisa bainal khutbataini qalila. Liqauli Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan dua khutbah, wa huwa qaimun, dalam posisi berdiri, yafsilu bainahuma bijulusin, dan ya menjadikan duduk di antara dua khutbah itu sebagai pembatas atau sebagai pembeda, ya, pembeda antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Yang membedakan atau yang mengantarai antara dua khutbah itu adalah posisi duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di antara sunnah di dalam berkhutbah, melaksanakan khutbah Jumat adalah dilakukan dengan dua khutbah diselingi duduk di antara dua khutbah. Ya, dan ini juga disebutkan oleh para ulama, dipakai oleh para ulama ketika menjelaskan tentang khutbah Idul Fitri. Para ulama kita berbeda pendapat, apakah khutbah Idul Fitri itu sama dengan khutbah Jumat atau tidak. Nah, pendapat yang
kuat wallahu alam bahwa Idul Fitri itu khutbahnya juga sama dengan khutbah Jumat, disunnahkan untuk khatib itu duduk di antara dua khutbah. Ya. Nanti insya Allah dalam pembahasan sholat id ya, akan dijelaskan. Nah kemudian di antara sunnah yang lain, wa yusannu qasrul khutbataini wa thaniyatu aksaru minal ula. Disunnahkan agar dua khutbah itu singkat, tidak panjang. Wa yusannu qasru al khutbataini wa thaniyatu aksaru minal ula. Dan khutbah yang kedua itu lebih singkat daripada khutbah yang pertama. Nah, itu sunnahnya. Jadi secara umum khutbah itu jangan terlalu panjang. Ya. Biasa kita dengar khutbah Jumat ya, sampai makmumnya itu merasa bosan. Sampai terkadang, ini mohon maaf ya, terkadang makmumnya itu sengaja amin, amin. Padahal khatibnya belum doa. Tapi karena memang sudah memberikan isyarat terlalu panjang, kadang ya kita dapatkan seperti itu. Maka ini sebenarnya menyelisih sunnah. Sunnahnya itu khutbah itu ringkas. Bahkan dikatakan khutbah yang kedua itu lebih ringkas daripada khutbah yang pertama. Jadi jangan khutbah kedua lebih panjang dari khutbah yang pertama. Nah, ini pernah ada cerita kisah. Ya. Ya, tapi mudah-mudahan Masya Allah ya, itu diantara kecerdasan khatibnya. Jadi dia tahu bahwa di masjid itu orang nanti orang berkumpul itu pada khutbah yang kedua. Iya, khutbah yang kedua. Mungkin selalu dia dapatkan bahwa di masjid itu orang nanti mulai datang itu pada khutbah yang sebagian memang seperti itu, menunggu. Ya ini Masya Allah banyak yang tidak paham terkait dengan ya keutamaan Jumat pertama dan kewajiban kita untuk mendengarkan khutbah. Mereka tidak paham. Yang mereka pahami bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat. Adapun khutbah itu ya terserah. Nah, jadi ketika dia melihat bahwa nanti jamaah masjid itu khutbah kedua baru kumpul, jadi sengaja dia berkhutbah dan khutbah pertama disingkatkan. Oh, akhirnya setelah khutbah pertama, wah ternyata jamaahnya baru muncul semua. Nah, nanti khutbah kedua dipanjangkan. Ya. Jadi alhamdulillah semua jamaah mendengarkan khutbahnya. Ya, tapi setelah khutbah yang kedua. Nah, ini sebenarnya menyelisihi, tapi karena yang sunnahnya itu sebenarnya adalah bahwa khutbah itu harusnya ringkas, harusnya ringkas. Dan khutbah yang kedua itu lebih ringkas daripada khutbah yang pertama. Apa dalilnya? Hadis Ammar, hadis Ammar marfu'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna tula salatir rajuli wa qisari khutbatihi ma'innatun min fikhihi fa'atilus salah wa aksirul khutbah. Sesungguhnya panjangnya sholat dan pendeknya khutbah seseorang itu tanda kefahamannya dalam masalah itu. Fa'atilus salah, maka panjangkanlah sholat dan dan pendekkanlah atau ringkaskanlah khutbah. Fa'atilus salah wa aksirul khutbah. Maka sebenarnya yang sunnahnya itu justru sholatnya yang harus diperpanjang. Perpanjang. Karena namanya ibadahnya sholat Jumat atau khutbah Jumat. Nama ibadahnya. Kita pergi sholat Jumat atau khutbah Jumat. Nama judul besarnya itu sholat Jumat atau khutbah Jumat? Sholat Jumat. Maka seharusnya sholatnya yang lebih diperpanjang. Bukan berarti bahwa khutbah, kita sudah jelaskan. Khutbah itu bagian rukun daripada
sholat Jumat. Ya. Nah, jadi memang sunnahnya itu justru sholatnya yang harus perpanjang dan meringkaskan khutbah. Ya. Tapi dalam keadaan tertentu juga ya imam atau imam ini juga harus memperhatikan. Contohnya saya memperhatikan ya di Mekah ya biasanya itu kalau bulan Ramadan di musim panas. Bulan Ramadan musim panas. Itu orang ke Masjidil Haram itu sejak jam 11 itu masjid biasanya sudah ditutup karena sudah saking apa? Saking penuhnya. Bukan saking panas, saking penuhnya. Orang masuk ke masjid itu sudah dilarang. Akhirnya orang sholat di mana? Di luar yang tidak ada apanya, tidak ada tendanya, tidak ada ininya. Nah, maka biasanya saya dapati selain khutbahnya singkat, sholatnya pun singkat. Ya, selain khutbahnya. Nah ini kondisi tertentu tentunya, kondisi khusus ya. Karena memang kondisi yang jadi memang yang perlu paham kondisi makmum itu adalah siapa? Adalah imam. Ya, adalah imam memperhatikan hal itu. Ya. Ya. Kemudian disunnahkan di sini dikatakan lanjut wa yusannu an yusallimal khatib alal ma'mum idza aqbala alaihim. Ketika pertama kali khatib itu menghadap ke makmum disunnahkan baginya untuk mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Ketika pertama kali naik ke atas mimbar, kemudian menghadap ke makmum disunnahkan untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di awal. Di akhirnya disunnahkan salam lagi. Disunnahkan salam di akhir. Di akhir khutbah kedua. Tidak. Ya, jadi setelah berdoa menutup khutbahnya dengan salawat dan seterusnya, maka tidak perlu lagi salam. Yang disunnahkan salam itu di awal khutbah, ya. Di awal khutbah, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, karena hadis Jabir, liqauli Jabir radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'adal mimbara sallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau naik di atas mimbar, kemudian setelah itu beliau mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Nah, kemudian wa yusannu an yajlisa 'alal mimbari ila faragil muadzin. Kalau dia sudah salam, maka dia disunnahkan untuk apa? Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu sunnahnya duduk sampai kumandang azan selesai. Ya. Nah, jadi dalam hadis dikatakan, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu idza sa'adal mimbar hatta yafragal muadzinu summa yaqumu fayaktub. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu duduk ketika beliau naik ke atas mimbar. Jadi ketika beliau naik ke atas mimbar setelah salam, beliau langsung duduk sampai kapan? Hatta yafragal muadzin, sampai muazzin selesai mengumandangkan azan, summa yaqumu fayaktub. Kemudian setelah itu baru beliau berdiri dan menyampaikan khutbah. Kemudian dilanjutkan lagi, wa yusannu an ya'tamidal khatibu 'alal asa wa nahwiha. Disunnahkan dalam riwayat hadis itu bagi khatib untuk berpegang kepada sebuah tongkat. Jadi disunnahkan untuk memegang apa? Tongkat. Ada enggak tongkatnya? Ada. Ya. Tapi jarang dipegang sama khatibnya. Ya, jadi sebenarnya sunnahnya itu memegang, berkhutbah sambil memegang tongkat. Ya. Memegang tongkat. Dan ini fungsinya Masya Allah banyak. Ya. Biasa kalau ada orang yang pertama kali khutbah, biasanya itu apa? Kelihatan itu. Tapi kalau dia memegang tongkat, ya mudah-mudahan dengan itu bisa menghilangkan kerugian.
Jadi ya, tapi selain daripada itu memang sunnahnya seperti itu. Rasulullah kalau berkhutbah itu sambil memegang tongkat, ya. Nah, wa yusannu an ya'tamidal khatib ala asa wa nahwiha. Atau kalau tidak ada, wa yusannu lil khatib an yaqsida tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dan disunnahkan kepada khatib untuk menghadap ke makmum, yang yaqsida tilqa'a wajhihi, menghadap ke makmum ketika berkhutbah, ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa hal yang disunnahkan ketika khatib, ya, berkhutbah. Selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pembahasan selanjutnya apa saja yang diharamkan untuk dilakukan ketika khutbah Jumat, atau apa saja yang diharamkan ketika kita berada dalam ibadah sholat Jumat. Sementara khatib sedang berkhutbah. Jadi kalau khatib berkhutbah maka dilarang seseorang itu untuk berbicara. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man takallama yaumal jumu'ah wal imamu yakhtub fahuwa kal himar yahmilu asfara." Ya. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka dia seperti apa? Seperti keledai, kal himar yahmilu asfara, yang sedang membawa kitab, yang sedang membawa kitab. Himar itu tidak tahu bahwa yang dibawanya itu kitab yang berisi ilmu, yang berisi bahkan perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang berbicara sementara khatib, ya, berkhutbah itu seperti kal himari yahmilu asfara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta." Kalau engkau berkata kepada saudaramu, ansit, tenang, jangan ribut. Ya, kan biasa khutbah Jumat ada orang yang ribut. Boleh enggak kita mengatakan ansit? Ya, diam. Ya. Ya. Wal imamu yakhtub faqad lagauta, maka engkau telah melakukan perbuatan sia-sia. Jadi sampai melakukan hal itu mengingatkan orang, itu dikatakan sebagai perbuatan sia-sia. Saking pentingnya kita konsentrasi mendengarkan khutbah. Maka, ya, dilarang kita berbicara dan kita diperintahkan untuk menyimak, ya. Maka dikatakan lagauta. Lagauta itu takallamta bil lagwi. Engkau mengucapkan perkataan yang sia-sia, ya. Kemudian wa yahrumu takhatti riqabin nas asna al khutbah. Ya. Diharamkan kita ini takhatti riqaban nas, takhatti riqabin nas asna al khutbah. Melewati apa? Jadi saat khutbah kita sengaja mau ke depan, ya. Mau ke depan, tapi kita melewati punggung orang lain. Jadi kita melangkahi punggung orang. Ya. Nah, itu juga diantara sesuatu yang diharamkan. Ya. Sesuatu yang tidak dibolehkan ketika kita berada pada khutbah Jumat, pada saat imam atau pada saat khatib sedang berkhutbah. Dalilnya apa? Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam li rajulin ra'ahu yatakhattar riqab. Rasulullah melihat seseorang itu melewati pundak atau punggung seseorang itu ketika beliau berkhutbah. Maka kata Rasulullah, ijlis faqad adzaita. Duduklah karena engkau telah mengganggu orang. Ya, duduklah, ijlis faqad adzaita. Duduklah engkau, jangan engkau mengganggu orang. Jadi dianggap kita itu mengganggu kalau kita melewati, ya, orang, ya, melangkahi orang ketika berada di
masjid. Maka ya seharusnya memang yang datang pertama itu sebaiknya memang harus segera mengisi saf yang terdepan. Begitu pula setelahnya, supaya tidak ada yang datang belakangan kemudian ya melangkahi yang di depannya. Nah, kalau seperti itu maka seharusnya yang datang belakangan itu harus tetap berada posisi di belakang dan tidak mengganggu dan mengusik ya orang yang sedang mendengarkan khutbah dengan melangkahi punggung-punggung mereka. Ya. Nah, ini disebutkan juga ya dalam kitab ini karena di dalamnya dengan perbuatan itu adalah adhiyatun lil musallin, mengganggu orang yang sedang salat dan menyebabkan mereka tidak konsentrasi untuk mendengarkan khutbah ya. Adapun imam boleh enggak kalau imamnya datang terlambat kemudian ya kalau untuk sampai ke mimbar dia harus melewati punggung orang boleh tidak? Itu boleh bagi imam karena memang tujuannya untuk sampai ke mimbar. Maksudnya imam di sini khatib ya. Bukan imam salat, khatib maksudnya. Ammal imam fala ba'sa bi takhattiyatir riqab illam yumkinuhu al-wusul ila makanihi illa bidzalik. Kecuali bagi seorang khatib yang yang dengan ya tidak ada jalan yang lain untuk sampai ke mimbar kecuali melangkahi orang, maka itu tidak mengapa. Ya. Kemudian di antara hal yang dilarang meskipun tidak haram ya makruh. Wa yukrahu at-tafriq bainasnain liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diharamkan atau bukan diharamkan, dimakruhkan, dibenci. Kita itu memisahkan antara dua orang ketika pada saat sholat Jumat. Biasanya ada dua orang yang duduk, di tengahnya itu masih ada sedikit celah. Kemudian kita katakan minggir. Ya, nah, itu makruh hukumnya itu. Ya, makruh hukumnya kita memisahkan dua orang yang tadinya berdekatan, akhirnya dia terpisah karena kita mau sholat di tengahnya. Atau kita mau masuk di tengahnya. Nah, itu makruh hukumnya. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maniktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, summa raha, kemudian dia pergi ke masjid maksudnya, dia pergi ke masjid, falam yufarriq bainasnaini, dan dia tidak memisahkan antara dua orang." Jadi hadis ini menunjukkan satu keutamaan. Dia datang ke masjid, kemudian ketika dia sampai ke masjid, dia tidak memisahkan orang. Dia sholat di tempat yang dia dapat. Dan dia tidak menyebabkan dua orang itu terpisah. Walam yufarriq bainasnaini. Ya. Kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang. Fasalla ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang ditetapkan baginya. Jadi memang sunnah para jamaah sekalian. Sebelum imam naik atau sebelum khatib naik ke mimbar, itu disunnahkan kita memperbanyak sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah saja. Ya, maka dikatakan fasalla ma kutiba lahu, dia sholat sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya. Maksudnya sesuai dengan keinginannya, berapa rakaat pun sampai imam itu naik ke atas mimbar, sampai khatib naik ke atas mimbar. Apa keutamaannya? Di antara keutamaannya, gufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Nah, itu salah satu keutamaan orang yang datang ke masjid ya, dan kemudian tidak memisahkan antara dua orang dan melaksanakan sholat sunnah sebelum khatib naik ke atas mimbar. Sedikit lagi satu ya. Salat Jumat itu didapatkan dengan berapa rakaat? Ini sebenarnya saya sudah jelaskan pertemuan yang lalu, tapi tidak apa-apa saya ulangi karena ini satu pembahasan dalam kitab ini. Tudrakul Jum'ah bi idraki raka'atin ma'al imam. Salat Jumat itu didapatkan paling minimal dengan mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Jadi kalau kita terlambat, kapan kita dikatakan masih mendapatkan salat Jumat? Kalau kita masih mendapatkan satu rakaat. Jadi nanti kita masuk ke rakaat
masuk sholat Jumat pada rakaat yang kedua. Maka dapat Jumat tidak? Maka masih dikatakan mendapatkan Jumat. Fa'an Abi Hurairah marfu'an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man adraka minal jum'ati rak'atan faqad adrakas salah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat pada hari Jumat, maka sebenarnya dia telah mendapatkan sholat Jumat. Artinya apa? Artinya di sini dikatakan wa in adraka aqalla min rak'atin shalla dhuhran. Kalau dia mendapatkan kurang dari satu rakaat. Mendapatkan satu rakaat itu dengan mendapatkan apa? Paling minimal mendapatkan rukuknya imam. Jadi pada rakaat kedua imam masih rukuk. Kita masuk sholat Jumat, itu berarti masih mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau imam sudah bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, baru kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Dapat nggak satu rakaat itu? Tidak dapat rakaat. Maka kalau kita mendapati imam setelah imam bangkit dari rukuk pada rakaat yang kedua, maka kewajiban kita itu menyempurnakan sholat kita 4 rakaat menjadi sholat duhur. Meskipun imamnya sholat Jumat. Tapi kita karena tidak mendapatkan satu rakaat, maka kita hukumnya tidak lagi mendapatkan sholat Jumat. Kewajiban kita adalah melaksanakan sholat apa? Sholat duhur. Nah inilah ya beberapa pembahasan yang terkait dengan sholat Jumat. Insya Allah ini masih tersisa 3 atau 4 lagi pembahasan. Insya Allah masih adakah Jumat itu punya sholat sunnah tidak? Ada enggak sholat sunnahnya? Sholat Jumat ya. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian penjelasan tentang sunnah pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian yang terakhir sunnah pada hari, jelaskan sunnah yang harus dilakukan pada hari Jumat. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, kalau ada 1 atau 2 pertanyaan saya persilahkan. Ya, silakan. Ya. 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 Berapa lama? Ya. 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 Iya. Iya. Iya, oke. Iya. Saya paham, ya. Oh, Masya Allah. 4 ya. Ya. Oke. Ya. Yang pertama berdiri. Memang para ulama sebagian menganggap itu kewajiban, tapi yang sahih wallahu alam bahwa berdiri pada khutbah Jumat itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Karena pada intinya menyampaikan khutbah. Jadi kalau umpamanya ada khatib, selain kalau uzur ya, kalau uzur memang tidak apa-apa dia duduk. Ya, sholat saja boleh. Imam itu melakukannya dalam posisi duduk. Jadi umpamanya kalau ada khatib yang menyampaikan khutbahnya dalam keadaan duduk,
Katakanlah umpamanya. Padahal sebenarnya dia mampu berdiri umpamanya ya. Nah, maka kita katakan khutbahnya tetap sah. Ya, tetap sah. Ya, meskipun tentunya sunnahnya adalah dilakukan sambil berdiri. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Menit, konversi. Ini tidak bisa dikonversi sekian menit. Nah, jadi begini para jamaah sekalian. Perkara-perkara yang tidak dibatasi oleh syariat, maka kembalikan kepada kebiasaan atau kondisi yang berlaku di satu tempat. Jadi para ulama kita tidak membatasi. Rasulullah cuma bilang, di antara tanda-tanda kefakihan, kefahaman seseorang itu, pendeknya khutbahnya dan panjangnya sholat. Tapi bagaimana pendeknya? Bagaimana masa pendeknya itu? Itu tidak bisa ditetapkan pendeknya. Karena bisa saja berbeda-beda. Pendeknya di Masjid Wihdah itu berbeda dengan pendeknya di masjid di terminal. Antum di terminal khutbah Jumat 15 menit. Itu jamaah itu sudah di terminal, di rumah sakit, ya, di rumah sakit, di bandara. Ya, jadi mengukur pendeknya itu tidak bisa dipatok. Ya, jadi tinggal melihat ya kebiasaan. Makanya memang di sebagian masjid itu saya lihat dipasang memang itu di mimbar. Iya, khutbah maksimal 15 menit. Padahal mukaddimahnya 5 menit memang. Iya, berarti tinggal 10 menit mami itu. Jadi tapi itu tidak ada batasan. Artinya syariat itu tidak membatasi. Ya, jadi kembalikan kepada sama juga jarak antara azan dengan qomat. Itu tidak ada batasannya dalam syariat. Maka kembalinya kepada apa? Kepada kebiasaan, kesepakatan jamaah, ya. Nah, itu nanti dilihat kondisinya masing-masing. Kalau di masjid terminal antum azan dan qomatnya itu 15 menit, wah itu gelisah itu. Nah, ya, jadi memang harus dilihat kondisinya. Jadi Masya Allah syariat kita ini tidak mempatok sesuatu yang memang tidak pantas untuk kita batasi. Ya, jadi kembali, jadi semua hal-hal yang tidak dibatasi dalam syariat itu rata-rata kembalikan kepada urf, kebiasaan yang berlaku atau sesuatu yang disepakati di satu tempat. Ya. Yang ketiga tadi apa? 4 rakaat. Bukan masalah fitnah dan tidaknya. Masalah Anda ini tidak mendapatkan Jumat. Dalam pandangan syariat dikatakan tidak lagi mendapatkan Jumat. Maka kewajibannya adalah apa? Sholat duhur. Bukan gara-gara orang, oh ini sholat apa, yang tidak. Yang jelas, ya mungkin setelah itu bisa kita jelaskan. Saya sudah tidak dapat Jumat. Maka ya insya Allah. Ya, yang penting antum sholat. Ya, yang salah itu kalau tidak sholat. Nah, jadi bukan masalah itu. Yang jelas sudah dikatakan tidak sholat Jumat, maka harus disempurnakan dengan melaksanakan sholat duhur. Kemudian yang terakhir tadi, memegang sesuatu. Yang maksud saya pegang itu adalah ya'tamid. Ya'tamid itu maksudnya dia bertumpu. Kalau pegang HP dia bertumpu enggak? Maksud saya seperti pegang apa ini? Sampingnya apa? Sampingnya mimbar. Itu ya'tamid namanya. Karena dalam hadis ya'tamid, dia bertumpu. Bertumpu. Jadi kalau pegang kertas, pegang apa? HP itu enggak bertumpu itu. Dia cuma memegang. Jadi berpegang kepada tongkat atau sesuatu yang dia bisa bertumpu dengan itu. Atau umpamanya mic-nya itu apa? Stand mic-nya itu apa? Stand yang berdiri. Maka boleh dia pegang itu untuk dia jadikan sebagai tumpuan. Nah, itu maksudnya ya. Bukan seperti memegang sesuatu, memegang HP atau memegang kertas. Wallahu a'lam. Ya, satu lagi. Ya, silakan. Posisi tangannya makmum adalah tidak diriwayatkan mengangkat tangan, cuma mengaminkan. Jadi cukup mengaminkan. Jadi tidak perlu sampai mengangkat tangan. Jadi cukup makmum
dikatakan wa ammanan nas, dan para makmum itu mengaminkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diriwayatkan mengangkat tangan. Ya, tidak diriwayatkan mengangkat tangan. Bahkan imam pun sebenarnya sunnahnya hanya memberikan isyarat dengan jari, bukan dengan begini. Karena dalam khutbah, cara berdoanya Rasulullah, dalam beberapa kesempatan itu Rasulullah mengangkat kedua tangan. Tapi dalam kesempatan yang lain, itu berdoanya seperti ini. Mentauhidkan Allah dengan memberikan apa? Memberikan isyarat dengan jarinya. Jadi sunnahnya sampai imam pun sebenarnya atau khatib pun tidak mengangkat kedua tangan. Tapi dengan memberikan isyarat dengan apa? Dengan jarinya, Nah itu ya, jadi posisinya makmum itu tidak mengangkat tangan karena imamnya itu tidak mengangkat tangan. Beda kalau kita dalam posisi sholat istisqa, salat minta hujan. Rasulullah memang mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya ketika meminta apa? Meminta hujan. Maka makmum pun disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu, itu berbeda antara khutbah Jumat dengan sholat istisqa ketika mengaminkan khutbahnya imam. Ya. Cukup ya? Ya, yang terakhir. Ya. Ya, penghormatan terhadap orang tua kita di masjid. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji, oke. Iya. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Yang pertama saya mulai dari yang kedua, khatib itu boleh. Boleh. Rasulullah dalam beberapa kali khutbah itu menegur langsung orang yang di masjid. Jadi seperti tadi, orang yang melangkahi pundak orang. Kata Rasulullah, ijlis. Ya. Pernah juga suatu ketika ada orang yang masuk masjid, langsung duduk. Pada Rasulullah sedang khutbah Jumat. Kata Rasulullah, kum fasalli rak'atain. Bangkit dan sholat 2 rakaat. Jadi boleh khatib itu apa? Khatib menegur. Karena memang wewenang khatib untuk menyampaikan pesan. Jadi dia boleh berbicara. Sementara makmum tidak. Ya, jadi kalau khatib melihat ada yang ribut-ribut, tidak apa-apa. Khatib itu mengatakan, tolong jangan berbicara atau ya bisa. Ya. Jadi memang fungsinya khatib di situ juga, artinya untuk mengingatkan jamaah. Ya, jadi boleh untuk khatib. Kemudian yang pertama, nah ini orang yang tidak paham keutamaan sesuatu. Baca Quran itu sebuah ibadah yang mulia, bahkan termasuk ibadah yang sangat mulia. Tetapi kapan? Dalam kondisi dibenarkan kita membaca Al-Quran. Ya, maka membaca Quran ketika khatib berkhutbah itu ya menyelisihi kondisi dan tempat. Yang paling afdal pada saat kita mendengarkan khutbah itu mendengarkan pada saat khatib berkhutbah, yang paling afdal itu bagi makmum adalah mendengarkan, bukan sibuk dengan, bahkan kalau dia berzikir Allahu Akbar, la ilaha illallah, boleh tak itu? Tidak. Ya, harusnya dia menyimak, ya, menyimak. Jadi para jamaah sekalian, memang baca Quran itu afdal, tapi di tempat-tempat yang tertentu. Sama juga kalau habis sholat. Habis sholat, tiba-tiba ada yang langsung baca Quran. Dia bilang apa? Baca Quran kan ini mulia. Iya, tapi setelah sholat sunnahnya itu bukan baca Quran. Sama juga kalau kita pakai ihram. Pakai ihram, berihram ya, labbaik Allahumma labbaik. Mana yang lebih afdal? Baca talbiyah atau baca Quran? Kata para ulama, baca talbiyah lebih afdal daripada baca. Karena posisi dan keadaan kita memang sunnahnya baca talbiyah, bukan baca Quran. Nah sama juga dengan ini. Apalagi dalam khutbah Jumat, kewajibannya mendengarkan, bukan baca Quran.
Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.